paham ya, supaya kita paham, kita beranalogi. Karena kan dari RT6 tuh biasa beranalogi. Nah, saya akan menyampaikan tentang analogi saya. Nah, Tuhan Yesus menjadi manusia dan firman itu adalah perkataan, menjadi satu daging, ya, menjadi manusia. Nah, firman yang telah menjadi manusia, Yesus, siapa itu? Yaitu Yesus. Nah, itu menjadi manusia, yaitu jadi siapa? Yesus. Nah, firman yang telah menjadi daging, ya. Nah, bukan perkataan. Misalkan nih, perkataan ini menjadi daging. Apa yang saya kata itu menjadi daging? Bukan. Ya, maksudnya itu apa? Mereka bersatu, ya, bersatu. Firman ibaratkan seperti ini. Saya manusia dan ini perkataan saya. Ini menjadi satu. Ya. Ini saya manusia, ini perkataan saya ini menjadi satu. Bukan perkataan saya ini menjadi daging yang nggak bisa berkata seperti itu. Tapi kita menjadi satu. Ini ibaratkan saya. Ini saya analogi ya. Saya manusia dan ini perkataan saya. Saya masih kurang nangkap. Nangkap ya? Sebentar. Boleh saya belum nangkap, saya belum paham. Oke, silakan. Apa yang kurang paham? Gini. Apakah Tuhan itu satu dengan perkataan? Apakah Tuhan itu satu dengan perkataannya yang dimaksud? Apakah Tuhan itu satu dengan perkataannya? Iya, seperti yang Ica bilang tadi. Kan perkataan itu kan satu dengan Ica kan gitu. Artinya firman itu tadi sama dengan Tuhan itu. Ya, satu, firman itu adalah Allah Bapa itu. Nah, firman itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu menjadi satu. Firman Allah Bapa. Nah, ini menjadi satu. Sekarang pertanyaan saya begini. Ya, silakan. Nah, saya rubah lagi ya. Kalau tadi kan saya mengatakan perkataannya menjadi daging. Artinya perkataan itu terpisah dari Tuhan menjadi daging. Tadi saya memahami begitu, sekarang tidak. Saya mengatakan firman itu ucapan yang satu kesatuan dengan Tuhan. Oke? Yes. Nah, berarti Tuhan itu yang menjadi daging. Tuhan Allah Bapa itu yang berarti Anda misalkan ini ya, kita bicara ini ya, memframingnya itu bahwa bukan memframe, saya bertanya. Iya. Bukan, saya bertanya. Maksud saya tuh mencoba memahami apa yang Ica maksud. Ini bukan memframing, saya bertanya. Kan Ica menyampaikan, saya berpendapat, apakah seperti itu? Kan saya masih bertanya ini. Saya mencoba memahami. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang begini. Tadi perkataan Bapak, perkataan Tuhan. Ya. Itu kan kata Ica kan satu dengan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kan perkataan itu menjadi daging. Apakah perkataan itu bapaknya yang menjadi daging? Oke, berbeda. Bukan bapaknya yang menjadi daging. Gimana? Coba jelaskan. Oke, itu pengajaran sesat ya, teman-teman ya. Bukan sesat sih, maksudnya pengajaran yang bukan mengajarkan, saya bertanya ya. Iya, saya mungkin ini ya, sorry ya. Mungkin Anda itu pernah mendengar salah satu pembicaraan seperti ini dari yang terlibat sekarang ini yang dikatakan ya pengajaran-pengajaran di luar dari Kristen ya, seperti itu. Mungkin kamu pernah dengar gitu. Nah, oke. Bahwa menyatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Nah, oke, baik, saya jelaskan lagi ya teman-teman ya, seperti ini. Bukan firman menjadi daging. Firman itu berkata ya berarti kan satu kan? Perkataan itu menyatu dengan perkataan gitu. Oke, silakan Atis. Oke. Coba jelaskan. Saya coba memahami ini. Saya coba memahaminya. Iya. Enak sih kalau debatnya kayak gini, enak. Jadi gini, aku cuma saya bukan debat, saya bertanya. Iya, nggak apa-apa. Ini saling tukar pikiran ya. Iya. Kita saling berargumen dengan masing-masing ya. Jadi gini, firman itu adalah sesuatu. Jadi pada awal bumi sebelum dibentuk itu firman itu sudah ada sebelum bumi dibentuk. Ya, firman itu sudah ada, Bang. Dan firman itu adalah, jadi kata firman itu emang udah ada. Jadi nanti di Bible itu adalah firman yang jadi firman yang ditulis. Ya,
Firman yang ditulis itu di Bible juga ada. Firman ini siapa? Firman ini siapa, Bang? Nah, bentar, Bang. Abang selesai dengerin aku ngomong baru abang bantah. Ya, bentar doang. Bentar dong. Oke. Bukan bantah, saya bukan bantah. Enggak, iya. Baru abang ngasih komentar. Oke, bentar, Adis. Bang Lingga, kamu tahu kan setiap diskusi di tempat saya seperti apa kan? Kalau misalkan orang lagi bicara, jangan dipotong dulu. Nah, nanti kalau misalkan biar enak, ngobrolnya biar enak. Boleh ya, jadi, Bang Lingga ya? Silakan. Lanjut. Jadi gini, firman itu sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, firman itu sudah ada. Dan aku belum bilang firman ini apa ya, belum. Firman ini ada. Baru diutuslah malaikat untuk kasih tahu ke Bunda Maria bahwa kamu akan segera melahirkan anak laki-laki yang akan, dan sebelum dia melahirkan Tuhan Yesus itu, dia udah maksudnya kasih tahu ke Maria bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Ya, dia udah bilang seperti itu. Karena dia kan bilang, aku dan Bapa itu adalah satu. Yes. Ya, oke, di situ. Jadi firman itu, bentuk dan rupa Tuhan Yesus itu adalah daging. Ya, tapi roh yang ada di dalamnya itu adalah firman. Abang ngerti nggak? Kalau Tuhan datang langsung ke dunia ini tanpa melalui, maksudnya kalau firman itu datang langsung tanpa menyerupai atau maksudnya menjadi Tuhan Yesus, udah nggak ada bumi ini, Bang. Yeah. Jadi permasalahannya sekarang bukan permasalahan sih. Maksudnya konteksnya, pola berpikir kita aja. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang, maksudnya gini, kita ingin mencari, loh kok diutus pengutus. Itu mah jadi lain ceritanya, Bang. Kalau kita cuma mau berpikir pengutus, kita bedain yang datang ini apa. Bukan sekedar pengutus, bukan sekedar diutus. Dan ini emang udah firman. Gitu. Duluan mana ada? Yesus atau dunia? Bang, abang dengar gue bilang tadi nggak? Sebelum dunia ini diciptakan, firman itu sudah ada, Bang. Firman itu sudah ada. Ya, maksudnya tinggal pemahaman kita dan kepercayaan kita masing-masing. Ya kan? Ini saya mencoba memahami. Ya. Jadi cuma begitu maksud gua seperti ya. Oke, boleh. Dan kalau lagi? Boleh. Gimana Bang? Paham. Boleh saya bertanya? Karena boleh. Penjelasan tadi sekian panjangnya saya juga nggak ngerti, nggak paham gitu. Tadi kan siapa ini? ATHZ. Iya benar. Kan firman itu masuk ke Yesus ya, gitu. Ya lebih ke itu. Firman itu masuk ke Yesus, gitu ya. Menjadi seorang pribadi Yesus Kristus. Oh berarti firman itu menjadi Yesus. Bukan masuk ke dalam Yesus, bukan? Kalau masuk ke dalam kan, maksudnya gini. Maksudnya konteksnya gini, Bang. Gimana? Konteksnya gini, Bang. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia adalah seorang raja di atas segala raja yang akan menyelamatkan dunia ini. Oke? Jadi kalau umpamanya konteksnya, kamu akan dikaruniakan seorang anak laki-laki. Kamu bisa-bisa, Bang. Ya kan? Jadi pribadi sejak dalam rahim pun itu sudah dibentuk, Bang. Jadi untuk tubuh jasmaninya itu manusia. Izin Bang. Pertanyaan simpel, Bang. Yesus ini firmankah atau di dalam firman itu di dalam Yesus? Artinya gini. Ibaratnya firman dan Yesus itu adalah satu, Bang. Firman adalah Yesus dan Yesus adalah firman. Oke, berarti firman adalah Yesus. Ya. Yesus adalah firman, gitu ya. Gitu ya. Ya. Yang berfirman ini siapa? Firman ini apa? Nah, itulah kita kembali ke konteks awal, Bang.
sebelum dunia ini jadi, firman itu sudah ada. Pasti abang sudah bisa mengerti dari situ. Nggak mungkin kan saya harus bilang lagi ke abang, anak kecil aja udah tahu. Gimana? Saya mengerti. Sekarang firman adalah Yesus, Yesus adalah firman. Saya mengerti. Dan firman adalah Allah. Firman itu Allah. Berarti Allah adalah Yesus. Iya. Ya, berarti Allah tidak di surga. Kenapa? Kan Yesus Allah. Berarti Allah Yesus adalah firman Allah, Bang Linggo. Yesus itu firman Allah. Bentar. Bukan Yesus itu Allah itu sendiri, bukan. Tetapi jadi Yesus pengertiannya firman. Beda lagi tuh, beda lagi berarti. Bedanya gimana? Bedanya di mana? Konteksnya gimana? Sekarang Kak Ica ya. Kak Ica dulu ya. Firman adalah perkataan Tuhan. Ya. Firman adalah perkataan Allah. Di situ kita ngambil kita pakai ayat perkataan aja, Allah. Ya. Berarti kan firman adalah Yesus. Sebentar ya. Firman adalah Yesus. Yesus adalah firman, oke? Yes. Oke kan? Ini ya kan? Terus firman ini adalah perkataan Allah. Yes. Ya. Bentar ya, teman-teman. Firman adalah perkataan Allah, bukan Allah ya. Firman perkataan Allah, bukan Allah ya. Bukan. Nah, berarti Yesus bukan Allah. Iya. Bisa gantian bicaranya. Salah. Woi. Salah. Beca. Iya. Pak. Gantian bicaranya bisa. Bentar ya. Abis ini Linggo, aku ini dulu ya Linggo. Kita ganti yang lain ya Linggo. Silakan. Enggak, ini belum. Salah. Firman itu bukan perkataan. Mana gitu. Dengar, gue boleh jelasin nggak? Ini konteksnya Halo, dengar nggak? Bentar Rita, biar dijelasin sama Aderion dulu. Bentar dulu, teman-teman minta tolong ya. Dengar nggak? Satu-satu dulu, gimana nih? Iya, dengar nggak? Udah dengar bro. Dengar. Gini ya, Pak. Logos, memra atau dafar itu bukan hanya perkataan. Salah. Itu salah. Karena berarti tadi salah ya? Bukan salah. Dalam arti gini loh, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Dalam arti gini. Coba kamu baca Ibrani 1 ayat 1. Coba lu baca dulu siapa namanya? Saya pandai baca kitab ini. Iya, saya baca. Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Kesetiaan Kristus kepada Bapa selama ini berada di bumi. Ibrani 1 ayat 1, bro. Itu benar. Oh, orang Ibrani 1 ayat 1 kan? Iya, lu salah. Salah dari Hong Kong. Coba gue lihat dulu. Bentar, gue buka lagi. Enggak bener ya. Coba. Bener. Cerewet lu. Ibrani 1 ayat 1. Ya, gue buka Alkitab aja. Ini kalau di Google, makanya Google kadang-kadang ini juga. Gue buka di Iya, Ibrani 1 ayat 1. Baca. Sabar, Rion. Lu nanti ngambek lagi sama gue, lu bener-bener. Bisa gantian. Bentar, bisa Ibu bicara? Ya. Belum. Gila lu. Ntar dulu. Belum. Lu kan ngartiin firman itu perkataan, bukan. Ini aja lah. Baca. Bang. Sabar. Aduh, bentar dulu. Iya, ini. Saya nggak butuh ayat nih. Ini butuh ayat dong. Kalau ayat ya ini kalau gue buka Google di situ Ibrani 1 ayat 1, Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 itu kesetiaan Kristus. Nah, sekarang saya buka di langsung ke ini aja. Ke Alkitab aja. Iya dong. Baca di Alkitab dong. Ntar dulu bang, diam dulu bang. Enggak. Ini gini. Kamu itu mengartiin firman itu ya benar secara populer seperti yang kamu ngomong itu nggak salah, betul. Tapi di dalam Alkitab nggak begitu. Oke. Nah sekarang Ibrani 1 ayat 1. Taruh bang. Coba boleh bang nggak bacain? Sabar Rion. Setelah ini teman saya lebih suka rasional aja. Saya lebih suka rasional. Bang, jangan ngomong sok-sok. Enggak gini loh bang. Kamu jangan mengklaim diri kamu lebih rasional dari aku loh. Santai bos, lu santai juga lu bos. Santai, jangan lu anggap benar sendiri. Bang, gue Kristen loh, bukan Islam loh bang. Gini,
Teman-teman, kenapa saya naikin Aderion? Dia ini apologet Kristen, jadi dia berhak untuk menjawab ya. Iya santai, tapi belum tentu dia benar. Kebenarannya belum masih bisa dipertanyakan kebenaran Aderion. Nah ini sekarang kan dia bicara tentang Firman Tuhan, bukan tentang Al-Quran. Iya, gue nggak baca Al-Quran loh. Saya santai, Aderion santai. Aku santai bang, aku santai. Tapi kalian kan saya memahami. Nggak, kalian itu kan nggak sabar. Ibrani 1 ayat 1. Lu tenang. Tunggu dibaca dulu, tenang lu. Benar, benar. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu ya. Setelah ini Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Nah, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Stop. Gue tanya sama lo si Ica. Berulang kali dalam berbagai cara berbicara, berarti di situ Allah itu berbicara itu dengan seperti apa? Dengan apa? Bukan dengan berbagai cara. Kamu jangan ngomong. Bentar, ini ngomong diam dulu. Kenapa sih? Siapa yang bilang dengan berkata-kata? Jangan berantem. Kenapa sih berdua? Dengar dulu. Dengan berbagai cara kan disebutnya. Bukan cuma berkata kan? Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Sekarang gue tanya malu. Allah nenek moyang adek. Betul. Benar. Dengan perantara anaknya. Dengar dulu. Allah berarti Allah itu berbicara kepada nenek moyang dengan cara apa? Gue tanya sama lo, dengan cara apa? Dengan cara apa? Setelah jadi bertengkar kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan cara berbicara. Iya, berbicara itu dengan cara apa? Kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Berulang kali berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan. Dengan perantara nabi-nabi. Berarti Allah, dengan dulu. Diam dulu. Berarti, dengan dulu. Gak ada yang ribut, Linggo. Di sini gak ada yang ribut. Berarti Allah berbicara kepada nabi-nabi dengan cara apa? Menurut ayat itu. Dengan berbagai cara kan? Dengan berbagai cara tuh bukan? Iya, dengan berbagai cara. Betul. Artinya Allah itu ngomong dengan para nabi-nabi itu bukan cuma hanya dengan perkataan. Nubuatan. Banyak, many kind. You name it. Misalnya contoh, pada saat Allah itu menyatakan dirinya. Konteksnya apa sih, Adik? Bukan. Berfirman itu bukan berarti berkata-kata. Ini loh, dengar dulu, diam dulu. Kalian tuh diam dulu, kenapa sih? Berfirman itu bukan berarti artinya berkata-kata. Itu artinya penyataan diri Allah. Allah itu tuh menyatakan diri itu dengan berbagai cara, Pak. Bukan hanya berkata-kata. Ini konteksnya apa? Di luar konteks artinya, ini. Firman itu bukan berarti berkata-kata. Itu bukan perkataan, bukan perkataan artinya. Bukan cuma hanya perkataan. Kalau hanya perkataan, dia nggak ngomong berbagai cara dong. Maksudnya Bang Rion universal. Universal. Kalau misalnya disebut hanya firman itu hanya perkataan, nggak perlu dikatakan berbagai cara. Dengerin dulu, Aderion. Tadi si Linggo ini bertanya. Nah, si Linggo ini bertanya, itu Allah itu Tuhan Yesus itu menjadi manusia itu dengan cara apa? Nah, dengan Allah berfirman apa tadi? Coba Linggo minta tolong diulangi lagi. Saya ulang ya. Bukan cerita tentang ini. Kalau misalkan nubuatan itu memang dengan cara bagaimana supaya Tuhan Yesus itu tahu nih bahwa dia adalah Tuhan. Nah, dengan cara nubuat itu baru benar apa yang kamu katakan di Ibrani 1 ayat 1. Nah, tetapi ini udah berbeda konteks. Salah gini. Yang konteksnya? Tapi berbeda dengan konteksnya berarti yang jelas. Nah, coba aku mau ngomong boleh gantian. Enggak boleh. Taruh. Gua ini ngomong enggak. Gini Bang. Lu udah salah konteks, Yon. Lu tenang, lu udah salah konteks. Oh, oke deh. Udah gue keluar. Boleh. Udah. Aku bicara sebentar. Atau kita boleh bicara. tukar lagi pertanyaan saya. Bersaut-sautan
tapi nggak jelas maknanya. Coba ya. Udah kita anggap aja. Berarti enggak bisa ya menjelaskan ke saya. Maksudnya pengen tahu enggak kamu tadi bertanya ya seperti apa? Kamu kan bertanya nih ya. Kalau oke. Pertanyaan saya begini. Tuhan berfirman. Firman itu kan perkataan Tuhan. Oke. Nah, firman itu menjadi daging. Iya. Daging itu disebut Yesus. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus firman. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, itu sudah dia itu adalah Tuhan. Sudah dikatakan dari tadi si Atis tadi, sebelum ada bumi dan langit, dia itu sudah ada, firman itu sudah ada. Iya, firman itu sudah ada. Jadi yang mau firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Di sini juga ada tertulis firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah. Nggak usah kita baca-baca ditulis. Lah itu firman Allah nggak bisa baca ditulis, gimana ceritanya loh? Itu firman di sini bukan saya yang baca dalam tulisan. Iya, coba baca. Biar dibaca, Ligos. Lu santai, biar dibaca. Ya, baca. Bisa bicara, Ica. Ya, apa Ibu Rita? Ya. Nah, ini boleh ya gantiannya. Ibu agak bertanya-tanya dengan Ica mengenai babi halal jika kepepet di Islam. Memang maksudnya nanti dulu. Gantian bertanya kali sopan santun ya. Gimana? Ya, karena dari pernyataannya babi itu halal kalau sudah baca bismillah. Bukan itu. Babi itu halal kalau dalam keadaan darurat. Nah, sekarang Ica nggak ngerti arti darurat dan itu ada di Al-Quran. Nah, lebih baik Ica jangan seperti seperti menghalalkan boleh makan babi bersama bismillah. Nanti konteksnya satu-satu. Sendiri, Ica sendiri tidak menguasai Al-Quran dan Islam. Ibu Rita, dengerin dulu Ibu Rita. Di situ dikatakan bahwa apa? Darah haram. Saya bantah dulu. Fokus gini Ica, gini aja. Nenek Peon. Saya tadi belum terjawab, Bu. Ica ngebahas tentang agama. Gak usah ngebahas tentang Al-Quran karena kita sendiri tidak menguasai Al-Quran. Karena ini ada hubungan dengan ulama-ulama yang lebih mengerti. Ibu Rita, dengerin Ibu Rita. Tadi siang ya kita sudah diskusi ya, dan para di situ ada berapa orang? 6 orang ya. Di situ sudah ada 6 orang. Sudah ada 6 orang dari RT 6 menyatakan iya itu benar. Kalau misalkan kepepet itu halal ya. Kalau misalkan itu darurat itu maknanya sangat-sangat luas. Jadi nggak bisa dikatakan boleh halal, bisa dimakan babi. Bukan. Jadi maksud Ibu adalah, Ica kalau belum menguasai tentang Al-Quran dan Islam sendiri, lebih baik. Ibu Rita dengerin ya. Saya tidak ada mengatakan yang seperti apa. Nah ini bukan dari saya. Bukan saya yang berbicara, tetapi siapa yang berbicara? Itu adalah orang-orang yang dari pihak kalian. Mereka yang mengiyakan. Itu bukan saya. Kalau saya tidak mengerti tentang Al-Quran, maaf. Kalau saya tidak mengerti tentang Al-Quran. Bisa ada etika gantian gini. Kenapa orang-orang cerdas itu bisa mau hijrah masuk Islam? Karena dia sudah mempelajari Al-Quran. Orang cerdas loh. Ilmiawan. Banyak masuk Islam karena mereka ingin selamat. Masuk Islam itu adalah selamat. Jadi kalau itu dia sudah belajar tentang Islam dan Al-Quran. Jadi itu. Nah sekarang Ica sendiri kalau ngebahas tentang keimanan Ica, udah keimanan Ica aja yang dibahas. Gak usah ngomongin ini untuk tentang Islam. Gak usah. Lah, jadi sekarang saya tanya gini ya. Kan cuma saya bertanya. Ibu Rita, kalau Ibu Rita nggak mau ini udah turun aja ya. Kalau Ibu Rita tidak mau diskusi turun aja. Untuk saudara saya turun aja, nggak usah protes. Iya turun aja. Protes ya.
Karena apa? Di sini sudah dibilang tadi itu hak dia buat temanya apa? Itu hak si Ica buat temanya apa? Lu nggak usah protes. Saya ini kenapa saya tulis begini karena memang mereka sudah menyatakan iya. Kalau kepepet itu berarti apa? Kalau kepepet itu boleh dimakan. Ya? Kalau kepepet itu boleh dimakan. Luas. Kalau maknanya kepepet, tuh ya, kalau daging babi kalau dimakan tuh kepepet itu kalau kepepet tuh boleh dimakan. Kalau nggak ada lagi makanan nih, nah ada babi, nah itu boleh dimakan. Itu kalau kepepet dan mereka mengiyakan. Nah kalau misalkan kepepet berarti halal dong? Enggak, bukan halal. Dalam itulah Ica tidak mengerti apa arti maknawi darurat itu. Makanya Ica kalau belum tahu tentang Islam, tahu tentang Al-Quran, lebih baik diam. Lah itu emang aja. Saya ada bicara. Emang saya Deni, ya kan saya hanya menulis tentang apa yang mereka katakan. Emang saya ada bicara. Cuman saya tanya, lah saya bertanya boleh dong. Nah, mereka kalau misalkan ibaratkan ibu bertanya tentang Alkitab sama saya. Nah, saya jawab. Nah, saya boleh dong bertanya tentang Al-Quran. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau menjawab, jangan dijawab, diam aja. Hak itu simpen tuh Al-Quran, gak usah dikasih tahu sama orang. Karena memang bunyinya seperti itu. Bunyinya apa? Kalau misalkan belum mu'alaf, itu nggak boleh belajar. Udah gitu aja, gampang, Ibu Rita. Jangan banyak ini, gitu, ya. Ya makanya itu bukan halal, Neng. Darurat, bukan halal. Darurat. Kalau paham darurat. Saya bilang, kalau misalkan dimakan, ini kan misalkan dimakan ya. Kalau misalkan darurat, apapun darurat kah, atau kepepet kah, itu boleh dimakan. Apakah itu halal? Berarti halal dong. Kalau misalkan udah kepepet atau dibilang darurat kah, atau darurat kah, atau bahasa apakah itu aku nggak ngerti. Kalau udah dimakan berarti itu halal dong. Babi adalah tetap hukumnya haram. Itu aja. Haram. Saya tanya, kalau misalkan haram berarti yang makan itu haram semua dong. Berarti nggak boleh lah dibikin di Al-Quran itu jangan memakan daging babi, haram. Berarti itu mau dia darurat kah, mau dia kepepet kah, seharusnya jangan ditulis di situ boleh makan. Walaupun mau darurat kah itu nggak boleh. Makanya itu kenapa orang cerdas itu mau masuk Islam, karena dia mencernanya. Saya tanya sama teman-teman. Saya tanya sama teman-teman ya. Saya mau tanya sama teman-teman. Kalau misalkan memang darurat itu boleh dimakan, berarti itu kan halal, ya. Mau darurat kah ceritanya, mau kepepet kah? Kalau misalkan itu bisa dimakan, berarti itu apa? Halal kan? Nah, kalau misalkan memang itu nggak halal, mau kepepet kah, mau apakah di Al-Quran itu tertulis tidak boleh dimakan? Udah tidak boleh dimakan kecuali darurat. Nah itu kembali lagi. Darurat berarti halal, Ibu. Makanya belajar. Ibu Ica ini bicara memang salah Ibu Ica. Kenapa sekarang gini? Kenapa orang cerdas tuh mau masuk Islam? Ini saya contohkan banyak orang kita masuk Islam. Karena mereka darurat. Ya berarti halal. Cek. Begitu. Jadi gini, saya mau tanya dulu Islam, karena Ibu Rita ini orang bilang iya halal kalau darurat, berarti halal. Kan saya tulisnya berarti halal jika hukumnya tetap haram. Kecuali keadaan jangan dimakan, Ibu, walaupun kepepet, Ibu. Kalau misalkan itu haram, ya, kalau misalkan itu haram, jangan dimakan. Walaupun kepepet kah, darurat kah, dariret kah, apapun ucapannya, jangan dimakan. Di Al-Quran memang nggak boleh dimakan, haram. Tapi kenapa di Al-Quran ditulis di situ kalau kepepet boleh makan? Kecuali darurat. Nah, kembali lagi ke situ. Makanya lah kalau itu sudah darurat, kalau sumakan tetapkan halal. Betul nggak, Cutek? Waktu Ibu Ica saja ngotot, kan itu kalau darurat, kalau Islam makan tetap halal. Ya udah, itu halal berarti. Gimana? Itu, jadi Ibu Ica ini mau lawang nggak nyambung. Lah kok nggak nyambung, saya bilang coba ya. Kalau misalkan darurat. Bukan gini Ibu Ica. Ibu Ica kan dengar. Ibu Ica bicara tentang darurat. Darurat itu kalau orang Islam kan makan tetap dinyatakan halal. Ah itu aja yang pertanyakan Ica. Nah udah
Kalau keadaan darurat. Dengerin dulu Jutek ya. Saya tulisnya apa? Babi halal jika kepepet di Islam. Kan bener dong? Iya, saya ngerti. Iya, betul. Itu keadaan darurat. Setuju nggak ini? Iya. Udah. Kalau cuma Ibu Ica ini ngotot bagaimana tentang memang kalau makan yang darurat baru makan itu haram. Saya tanya kamu setuju nggak babi halal jika kepepet di kepepet? Kalau darurat saya setuju memang halal. Setuju nggak ini? Itu. Ya udah berarti setuju. Tapi kalau memang keadaan kita makan tidak ini memang haram Ibu Ica, Ibu Rita. Saya tanya kamu setuju nggak? Ya saya setuju kalau keadaan darurat. Nah, memang biarkan terus gitu. Kalau dalam keadaan darurat, kalau nanya babi hukumnya tetap kecuali darurat. Ini. Nah, lah Ibu Ica coba bacakan punya. Saya tanya, ini setuju nggak babi halal jika kepepet di Islam? Saya tanya. Iya, itu kan kepepet itu kan keadaan darurat. Iya, makanya saya tanya ini setuju nggak? Kalau keadaan darurat, Ibu Ica, saya setuju itu halal. Kamu tapi bukan jangan ditanya setuju nggak? Darurat itu ada masa-masa darurat, bukan setiap saat darurat langsung dimakan. Ica. Iya, memang. Bukan itu, misalnya. Saya tanya, kalian setuju nggak apa yang saya tulis ini? Babi halal jika kepepet dimakan. Itu halal. Kepepet itu, konteks kepepet itu dalam keadaan yang tak diduga-duga. Saya tanya, setuju nggak? Iya, iya betul. Kalau keadaan darurat itu kadang. Setuju nggak? Itu baca Ibu, iya benar. Itu baca, setuju nggak? Itu aja. Kamu setuju enggak gitu? Aku nggak. Setujunya bukan halalnya. Kalau halal itu konteks halal itu soal karena babi itu halal, haram hukumnya kecuali darurat. Saya tanya. Darurat, betul. Ini maksudnya Ica itu di saat darurat jadi halal ya? Udah, sekarang ini aja Ica, kamu enggak jawab dulu Bu, jawab dulu yang Bu tanya. Kalian itu tinggal bilang iya sama enggak aja, ribet banget sih, ampun gua. Kalau kamu mau menjelaskan tentang keimananmu dengan golong-golong itu nggak apa-apa, gue bisa ngebahas. Coba ya, saya coba bentar ya. Aku mau untuk saudara-saudaraku yang Muslim gak usah masuk ke roomnya Ica. Karena apa? Gak usah, kalau misalkan nggak masuk juga. Itu provokatif, nggak boleh Bu, provokatif, nenek, nggak boleh. Lu harus jaga tuh. Saya sedang mau bertanya dulu Ica, seumpamanya saya tanya, cek. Ya. Ini di luar konteks ya, saya mau tanya. Enggak, tunggu dulu. Ini konteksnya ini dulu. Ibu Hirita, maaf ya, saya turunin ya, karena saya mau tanya sama yang lain aja. Saya tanya yang lain, saya mau tanya ini yang pinter-pinter dulu deh. Supaya katanya para pinter-pinter ini ya. Saya mau tanya. Juta, minta di mute yang baru naik. Selamat malam. Ya malam, minta tolong di mute dong, Bang. Bentar dulu ya. Yang naik, minta tolong Bang Du. Ya. Minta tolong di mute. Siap. Oke, terima kasih. Nah, saya mau tanya nih dari teman-teman. Yang saya tulis ini kan yang saya tulis nih. Kalau misalkan ini saya tulis ini suatu penghujatan atau dikatakan suatu penistaan agama, tolong kasih tahu saya. Nah, karena di Al-Qur'an ada tertulis babi haram. Darah haram. Di ayatnya satu lagi ada darah haram, bangkai haram, daging babi haram. Dan semua jenis hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu diharamkan. Nah, tetapi kalau terpaksa boleh. Benar nggak Bang Dul? Di situ ada ayatnya. Bukan masalah terpaksa, tapi darurat, cuma itu aja bahasanya. Darurat itu terpaksa, Bang Dul. Tidak, beda. Terpaksa sama darurat beda. Gaiman mau ngomong. Mau saya jelasin. Sama darurat beda ya. Kalau darurat halal, apapun itu kalau darurat halal. Kalau terpaksa beda lagi konteksnya. Oke.
Oke, silakan jelaskan coba. Apa lagi? Coba. Jangan disamain, dipaksa sama darurat itu enggak sama. Coba jelasin dulu. Memang ini. Contoh kayak obat. Obat itu tidak mesti semuanya labelnya halal, tapi kan darurat untuk penyembuhan. Satu. Kedua, di tengah laut, nggak ada ide makan. Cuma adanya barang haram, nggak tahu jenisnya apa. Yang menurut konteks Islam itu haram. Tetapi harus dimakan demi hidup. Itu boleh, itu halal. Betul. Apalagi? Oke, baik. Kalau kata dipaksa sama tolong di mute dulu bang. Kalau ini lagi suaranya ini. Kalau kata dipaksa itu namanya pemaksaan. Kalau terpaksa itu diibaratkan gitu. Ini terpaksa nih karena tidak ada lagi. Itu kata terpaksa. Tetapi kalau kata dipaksa pakai di dan ke itu berbeda ya. Awalan di dan ke itu udah berbeda makna. Ya, makanya dikatakan kalau dipaksa itu adalah pemaksaan. Tapi terpaksa. Terpaksa di dan ter ya. Kalau terpaksa berarti itu ada sesuatu hal yang memang harus kita makan ya. Ada sesuatu hal yang memang harus dimakan. Itu harus karena itu terpaksa. Kalau dipaksa itu enggak, kalau misalkan ada itu walaupun enggak boleh itu harus itu dipaksa. Kamu harus makan. Nah, makanya berbeda konteks ya. Makanya saya katakan di situ itu terpaksa. Nah, kalau terpaksa itu berarti kepepet, Bang, ya. Kalau dipaksa itu bukan kepepet, ya. Berbeda ya. Kalau dipaksa itu bukan kepepet. Tapi kalau terpaksa itu adalah kepepet. Benar nggak sih, teman-teman yang lain? Biar saya jelasin ya. Dia kalau terpaksa berarti menceritakan suatu kondisi yang memaksa mengambil keputusan untuk hal itu. Itu kalau terpaksa. Kalau darurat menceritakan suatu kondisi yang emergensi pada suatu yang universal dia. Nah, kalau terpaksa dia berbicara tentang individu, kondisi individu pada suatu kondisi yang terpaksa memilih untuk hal itu. Kalau darurat berbicara suatu kondisi yang universal, yang ruang lingkupnya lebih luas, itu aja perbedaannya. Dia kalau terpaksa itu berbicara kondisi individu itu, gitu. Oke, tunggu, aku tanya ya. Aku tanya. Apa perbedaan kepepet dan darurat? Kepepet dan darurat itu sama itu kondisinya sama. Kalau tunggu. Satu, sama ya. Kepepet dan darurat sama. Kalau kepepet dan terpaksa bedanya apa? Kalau terpaksa kan itu kondisi individu, Aku tanya terpaksa dan kepepet bedanya apa? Berbeda. Itu ya. Jadi bedanya gimana? Coba. Bilang kalau darurat atau kepepet itu suatu kondisi yang ruang lingkupnya luas, suatu kondisi yang emergensi, ruang lingkupnya luas. Kalau terpaksa suatu kondisi yang mencakup satu individu yang harus mengambil keputusan untuk hal itu. Nah, dia hanya mencakup individu aja kalau kata terpaksa. Lebih kecil ya? Individu berarti lebih kecil? Iya, ruang lingkupnya lebih kecil daripada darurat Jadi misalnya gini, terpaksa itu lebih kecil ya kalau terpaksa? Lingkupnya lebih ke individu deh, lebih privat. Lebih privat dan lebih kecil ya. Gitu ya. Sebenarnya terpaksa itu karena nggak ada pilihan lain gitu sebenarnya. Kalau kepepet darurat gitu. Karena nggak ada pilihan lain terhadap individu itu, dia menceritakan suatu kondisi individu. Tapi kalau darurat menceritakan kondisi yang universal, yang lebih luas.